Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Singapura. Sehabis mandi bersama, Bella menemani sang suami menerjemahkan buku yang kini tinggal 2. Rambut keduanya masih basah dan fokus menatap layar komputer. Bella tidak hanya menemani, namun membantu juga suaminya itu bekerja. Sementara Bella mengulum senyumnya, merasa lucu. Menghabiskan waktu bersama sang suami seperti ini rasanya jauh lebih berarti daripada ia terus bekerja. Ingat kerja, Bella jadi ingat yayasannya yang ada di Indonesia. Bella lantas bangkit untuk mengambil ponselnya di atas nakas dan berniat menghubungi Via, meminta Via untuk menjenguk anak-anak sebelum pulang ke rumah kedua orang tuanya. Melihat sang istri yang tiba-tiba berlari, Azam pun lantas menatap istrinya itu, sebuah tatapan yang Bella tahu artinya apa. Kenapa? Aku mau menelpon Via, Bang. Sebelum dia pulang ke Tangerang, aku minta dia untuk melihat anak-anak dulu, ucap Bella, dan Azam paham betul anak-anak yang dimaksud adalah anak-anak di yayasan sang istri. Azam menganggukkan kepalanya. Saat Bella mulai menelpon, Azam kembali berputar dan menatap layar komputernya. Sambungan telepon Bella terhubung, namun Via tak juga menjawab panggilannya. Apa dia belum bangun? Gumam Bella masih terus mencoba menghubungi. Dan di panggilan keempat barulah Via menjawabnya. Ya Allah Via, kamu dari mana? Mandi, jawab Via singkat. Ia tersenyum kuda seolah Bella bisa melihat. Sebelum pulang ke Tangerang, kamu temui dulu anak-anak di yayasan ya. Periksa semua bayi dan kabari aku bagaimana keadaannya, ucap Bella langsung. Iya, uang yang kemarin langsung aku berikan pada ibu, apa aku beli sendiri? Tanya Via pula. Ia yang haus pun memutuskan untuk ke dapur. Hubungi dulu Ibu Najwa, tanya bagaimana baiknya. Baiklah, nanti sebelum aku hubungi Ibu Najwa, kamu kirim dulu ya daftar obat-obat yang kita catat. Itu kemarin di catatan ponselmu. Bella dan Via terus berbincang. Via bahkan sampai tak sadar jika Ben sedang memperhatikannya. Rumah kontrakan Via tak terlalu banyak sekat. Dari ruang tamu pun bisa melihat sisi dapur. Dan Ben hanya mampu menelan ludahnya dengan kasar saat pagi-pagi begini ia sudah disuguhkan pemandangan seperti itu. Tubuh basah Via yang hanya dibalut handuk berwarna putih, kaki jenjang yang basah itu pun nampak jelas di penglihatannya. Fantasinya pun sudah kemana-mana. Ia ingin sekali menarik handuk itu dan melemparnya asal. Gadis ceroboh, umpat Ben. Namun ia terus memperhatikan Via sampai gadis itu kembali masuk ke dalam kamarnya. Ben langsung menghembuskan nafasnya lega, pagi yang mendebarkan. 10 menit kemudian Via keluar. Baru selangkah ia keluar dari pintunya, Via langsung tersentak. Baru sadar jika ada Ben di rumah ini, duduk di ruang tamu. Ya ampun, apa tadi Ben lihat? Batinnya was-was, ingin bertanya pun malu. Akhirnya Via hanya diam saja seolah tidak terjadi apa-apa, walaupun hatinya begitu gugup dan malu sekaligus. Mana nasi udukku? Tanya Via, bibirnya mengerucut dan duduk di depan Ben. Ambil piring dulu, baru makan, titah Ben. Belum lama pantatnya menyentuh sofa, Via kembali bangkit dan ke dapur, mengambil 2 piring, 2 sendok, dan 2 air putih di dalam gelas, lalu menyajikannya di atas meja. Sedari tadi Via menunduk, malu untuk menatap Ben. Rasanya tidak mungkin jika Ben tidak melihatnya saat Bella menelpon tadi. Via hanya terus mengutuk dirinya sendiri di dalam hati. Dan Ben yang melihat tingkah Via pun hanya mengulum senyum.
Kamu persis pelayan di warung nasi uduk, ledek Ben. Ia terkekeh dan makin terkekeh saat melihat Via yang langsung mengangkat wajah dan menatapnya tajam. Jangan marah-marah, ayo makan, ajak Ben pula. Lagi-lagi Via hanya bisa menurut. Pagi itu mereka sarapan nasi uduk bersama. Seperti yang sudah disepakati oleh Bella dan Via, sebelum pulang ke Tangerang, Via akan mengunjungi anak-anak di yayasan. Via tidak jadi membeli kebutuhan anak-anak di yayasan. Kata Ibu Najwa, kebutuhan mereka masih ada banyak, ada beberapa donatur baru di sana. Dan selesai menemui anak-anak di yayasan, akhirnya Via langsung pulang ke Tangerang. Ben, kalau lelah tidak perlu mengantarku pulang. Aku bisa pulang sendiri. Kamu bisa menurunkanku di sini, ucap Via saat mobil baru saja melaju keluar dari yayasan. Bersama dari pagi hingga siang begini membuat hubungan Ben dan Via jadi dekat. Tidak ada kata canggung, apalagi perdebatan seperti selama ini. Nyatanya pun mereka bisa memiliki hubungan yang baik, hubungan pertemanan. Yakin kamu mau pulang sendiri? Tanya Ben seolah ingin memastikan. Iya, lagi pula ini bukan pertama kalinya pulang ke rumah, jawab Via. Ia mulai melepas seatbelt saat Ben menghentikan mobilnya di pinggir jalan khusus pemberhentian. Namun saat Via hendak turun, ternyata pintunya masih terkunci. Kenapa dikunci? Aku mau turun, ucap Via. Ia kembali menoleh dan menatap Ben yang ternyata juga menatap dirinya. Siapa yang mengizinkanmu untuk turun? Tanya Ben pula. Buat Via mengerutkan dahinya, menatap bingung pada Ben. Ia sungguh tak tahu apa maksud ini semua. Sampai akhirnya Ben mengucapkan satu kalimat yang membuat kedua netra Via membola. Menikahlah denganku. Jangan gila, balas Via cepat. Tapi Ben tidak tinggal diam. Ia langsung menjelaskan duduk permasalahannya. Perkara kedua orang tua yang sama-sama meminta mereka untuk menikah. Bukan hanya orang tua Via yang ingin Via segera menikah, tapi kedua orang tua Ben juga menginginkan mereka menikah. Sorry, aku tidak ingin menikah dengan orang yang tidak kucintai, juga tidak mencintaiku, balas Via gamblang. Lebih baik ia menunda menikah sampai umur berapapun asal tidak memiliki pernikahan seperti Bella dan Azam sebelum ini. Sebuah pernikahan yang membawa banyak masalah. Via tidak menginginkan itu. Via ingin pernikahannya membawa kebahagiaan bukan hanya untuk kedua orang tuanya, tapi juga untuknya. Apa kamu sudah mencintai seseorang? Tanya Ben dan Via menggelengkan kepala. Aku juga tidak. Itu lebih mempermudahkan untuk kita belajar saling mencintai. Timpal Ben pula percaya diri, sering membuat dan membaca proposal tentang bisnis, membuatnya mengerti tentang banyak peluang dan keuntungan, juga sebuah kegagalan. Dan tentang Via dan dirinya, Ben menilai banyak sekali keuntungan. Via tidak langsung menjawab, ia malah menelan ludahnya dengan kasar. Ini terdengar bukan seperti ajakan pernikahan, tapi membuat sebuah kesepakatan. Aku tetap tidak mau. Lagi pula aku tidak mau terburu-buru untuk menikah. Yang mau buru-buru itu kedua orang tuaku. Putus Via dan Ben langsung membola. Gagal sudah semua susunan rencana yang sudah tertata rapi di dalam otak Ben. Menikah, saling belajar mencintai, memiliki anak, dan hidup bahagia. Ternyata gadis ini memang sulit untuk diajak bernegosiasi. Jadi maumu bagaimana? Tanya Ben. Aku masih mau menikah denganmu. Aku sudah tidak ingin mencari-cari lagi seperti anak muda. Aku sudah cukup mengenalmu dan aku tahu kamu perempuan yang baik, jelas Ben pula.
selama ini selalu berurusan dengan Bella membuat Ben juga menyelidiki Via. Gadis lulusan universitas ini tak hanya menjadi lulusan terbaik, ia juga memiliki hati yang lembut. Dia juga seorang yang sangat profesional sama seperti dirinya. Bukan hanya menjadi asisten pribadi Bella, Via juga merangkap jadi manajer dan mengurus semua kontrak tentang modelnya itu. "Kenapa diam?" tanya Ben, dan Via pun bingung menjawab apa. Ini semua malah terasa seperti mimpi. Tiba-tiba seorang pria mengajaknya untuk menikah, dan pria itu adalah Ben, pria yang selama ini selalu menariknya dan menahannya jika Azam ingin menemui Bella. "Jangan buru-buru, aku tidak ingin pernikahanku seperti Azam dan Bella sebelum ini. Hanya melihat saja aku merasakan sakit hati, apalagi jika harus mengalaminya juga. Aku tidak mau," jawab Via jujur. Memang itulah yang ia rasa. Perasaan takut pernikahan yang tidak didasari oleh cinta akan membuatnya terluka. Dan Ben benar-benar bisa mengerti kenapa Via berpikir seperti itu. Selama ini memang ruang lingkup mereka hubungannya tidak baik, membuat trauma tersendiri. "Baiklah, maafkan aku jika aku membuatmu takut. Mungkin kita bisa memulai semuanya dulu untuk jadi sepasang kekasih. Mau tidak?" tawar Ben pula. Dan kembali membuat kedua netra Via membola. Kini ucapan Ben malah semakin membuatnya geli. Namun tak ada salahnya memang jika memulai semuanya dari sini. Mereka memang sudah lama saling mengetahui, namun baru kini memiliki hubungan yang dekat. Selama ini pula Via tidak pernah melihat Ben yang dekat dengan wanita manapun. "Baiklah," putus Via. Dan Ben pun segera kembali melajukan mobilnya. Degup jantung Ben berdebar. Di hari pertama ia memiliki kekasih. Ia langsung bertemu dengan kedua orang tua gadis ini. Mengerikan.